Om Swastiastu, Om Awik Namastu, Namo Sidang, Om Siddhirastu, Tatastu Swaha. Om Anubhadra Kertawayantu Swata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat sedharma yang berbahagia, berjumpa lagi dengan saya Rudi Doso Cahyono, penyuluh agama Hindu Kabupaten Jepara. Ya, untuk hari ini kebetulan saya diminta oleh atasan Kementerian Agama Kabupaten Jepara untuk menjadi saksi ataupun rohaniawan dalam pelantikan kenaikan jabatan fungsional pegawai negeri sipil Kementerian Agama. Nah, yang ingin saya bahas di sini adalah seorang rohaniawan. Tentunya adalah orang yang dipercaya untuk menjadi saksi atau memberikan sumpah janji kepada orang yang dilantik ataupun orang yang disumpah tentang jabatan yang dia terima. Nah, dalam Hindu, seorang rohaniawan ini bertugas secara skala dan niskala. Artinya, secara niskala, seorang rohaniawan dipercaya sebagai perantara Ida Sang Hyang Widiwasa dalam menyaksikan atau memberikan pensaksian terhadap orang yang melakukan sumpah janji tersebut. Ya, jadi seorang rohaniawan ini sebagai saksi secara agama, secara spiritual terhadap sumpah janji yang diucapkan oleh orang yang dilantik ataupun orang yang mengucapkan sumpah janji tersebut. Kemudian secara skala ya, secara skala ini sebagai bentuk legitimasi ataupun yang mendukung dalam pengucapan sumpah janji itu. Orang yang melakukan sumpah janji itu disaksikan oleh seorang rohaniawan. Nah, seperti itu. Dan di sini rohaniawan itu biasanya itu memberikan doa, memberikan pensaksian secara spiritual, bahwasanya apa yang telah dijanjikan, apa yang telah diucapkan oleh orang yang melakukan sumpah janji itu tadi supaya benar-benar dilakukan dengan disaksikan oleh atasan dan juga disaksikan oleh Ida Sang Hyang Widiwasa. Tentu saja sumpah janji yang diucapkan itu nanti akan lebih kuat dan dipercaya bahwasanya sumpah janji itu jika dilanggar tentu saja akan ada sanksi secara skala dan niskala. Ya, di lingkungan kerja pun juga, misalkan sudah mengucapkan sumpah janji, sudah diberikan mandat tetapi dia tidak melaksanakan mandat itu, tentu saja dia akan mendapatkan teguran. Dan paling parahnya dia bisa mendapatkan pemberhentian kerja seperti itu. Sedangkan secara niskala, ketika orang sudah mengucapkan janji, sudah bersumpah untuk menjalankan dharmanya sebagai orang yang bergerak di bidang keagamaan, misalkan guru agama ataupun seorang penyuluh agama, tentu saja dia akan memperoleh pala, memperoleh hal-hal sing
mungkin bisa dikatakan tidak baik ketika dia tidak melaksanakan sumpah dan janji yang telah dia ucapkan. Dan di sini sebagai seorang rohaniawan tentu saja kita juga perlu mengetahui. Nah, kalau biasanya sebelum mengucapkan sumpah janji, kalau di saudara kita Islam biasanya demi Allah saya berjanji. Kemudian di agama Kristen, Katolik dan lain sebagainya juga demi Tuhan saya berjanji seperti itu. Kemudian kalau di Hindu biasanya dimulai dengan Om Atah Paramawisesa. Ya, di situ kita berjanji, saya bersaksi kepada Ida Sang Hyang Widiwasa bahwasanya saya akan melaksanakan tugas yang telah dimandatkan kepada saya dengan baik dan dengan yang benar. Apabila saya tidak melaksanakan tugas saya dengan benar, tentu saja karma yang jelek akan saya terima, pala yang kurang baik akan saya terima. Biasanya seperti itu, dan rohaniawan inilah saksi sebagai perantara Ida Sang Hyang Widiwasa yang menyaksikan sumpah janji itu. Selain itu, biasanya kita juga membawa kitab suci kita. Kalau yang Islam membawa mungkin Al-Quran, kemudian kalau yang Katolik sama Kristen mungkin bawa Alkitab. Kemudian tadi untuk yang Buddha juga membawa kitabnya. Jadi memang kita ketika orang mengucapkan sumpah itu tadi, kita kita arahkan kitab suci itu ke kepalanya yang bersumpah janji itu. Dengan tujuan apa? Jadi kitab suci Hindu, terutama Hindu ya, itu adalah pengetahuan. Jadi Weda itu adalah berasal dari kata Vid yang artinya pengetahuan, di mana dengan pengetahuan yang kita miliki, dengan pengetahuan yang kita punya, kita bisa melaksanakan tugas-tugas kita dengan baik, seperti itu. Jadi semoga kita pun yang sebagai saksi juga bisa istilah saudara kita itu amanah. Nah, seperti itu. Jadi ya kita harus semaksimal mungkin dengan berlandaskan dharma dan juga berlandaskan serada kita yang kuat, kita memohon kepada Ida Sang Hyang Widiwasa semoga yang mengucapkan sumpah janji ini bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, bisa menjalankan kewajibannya dengan baik. Nah, demikian sedikit ulasan yang dapat saya sampaikan. Mungkin jika banyak kekeliruan bisa komen-komen di video ini. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga kita selalu dalam waranugraha Ida Sang Hyang Widiwasa. Saya akhiri Om Santi 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 Om.